Oke, coba lupain sejenak gambaran akuntan yang ya gitu-gitu aja. Karena profesi yang sering dianggap kuno ini ternyata lagi ngalamin revolusi besar-besaran loh. Dari yang tadinya tumpukan buku tebel, sekarang jadi otak digital yang super canggih berkat AI. Nah, yuk kita bedah bareng, gimana sih perjalanannya? Kalau dengar kata akuntansi, apa yang langsung muncul di kepala? Tumpukan kertas? Kalkulator jadul? Ya, gambaran klasik itu emang nempel banget sih. Tapi jujur ya, itu udah cerita lama. Ketinggalan zaman banget. Nah, coba lihat deh. Analisis data real time, grafik yang bisa kita mainin, bahkan prediksi tren masa depan. Inilah wajah akuntansi zaman sekarang. Keren kak? Semuanya digerakkan oleh teknologi. Pertanyaan besarnya, gimana ceritanya kita bisa loncat dari buku besar manual ke dunia secanggih ini? Oke, kita mulai dari akarnya ya. Jauh sebelum ada komputer atau bahkan kalkulator, manusia itu udah punya kebutuhan dasar yang sama, ngelacak harta mereka. Nah, disinilah akar akuntansi itu tumbuh. Di fondasi paling awal dari perdagangan dan keuangan. Jadi gini, awalnya tuh sistemnya simple banget, single entry. Pokoknya uang masuk dicatat, uang keluar dicatat. Udah, cukuplah buat warung kecil. Tapi terobosan besarnya datang dengan sistem double entry. Nah ini nih yang revolusioner. Sistem ini bikin semuanya seimbang. Setiap transaksi itu punya dua sisi yang saling ngimbangin, kayak yin dan yang gitu. Inilah yang akhirnya ngasih kita gambaran keuangan yang lengkap dan transparan, dan jadi standar emas yang dipakai di seluruh dunia sampai sekarang. Oke, setelah ratusan tahun kita berkutat sama pulpen dan kertas, akhirnya datanglah revolusi besar berikutnya. Sebuah mesin yang bakal ngubah segalanya. Yap, komputer. Disinilah aturan mainnya benar-benar berubah total. Coba dibayangin sebentar. Nyatet ribuan transaksi satu-satu, pakai tangan, di buku segede gaban. Setiap angka harus pas, nggak boleh ada yang salah. Sekali aja ada salah ketik, wah bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari nyari kesalahannya di mana. Melelahkan banget dan pastinya rentan sama yang namanya human error. Terus, boom, komputer datang dan mengubah segalanya. Ribuan transaksi yang tadinya butuh berhari-hari, sekarang selesai dalam hitungan detik. Laporan, tinggal klik. Tapi ini bukan cuma soal jadi lebih cepat loh, ini soal kemampuan baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, akuntan punya alat buat menganalisis data, bukan cuma sekedar nyatet doang. Perkembangan softwarenya juga gila-gilaan. Dari yang awalnya cuma program akuntansi biasa, kita loncat ke sistem ERP. Ini kayak otaknya perusahaan yang nyambungin semua divisi jadi satu. Gak lama kemudian, muncullah cloud. Nah, ini bikin semua data super penting itu bisa diakses dari mana aja, kapan aja dengan aman. Era kolaborasi yang benar-benar baru dimulai dari sini. Kalau komputer itu kita sebut lompatan besar, nah, kecerdasan buatan atau AI, ini lompatan kuantum. Levelnya beda banget. Kita sekarang masuk ke era di mana mesin itu nggak cuma hitung, tapi benar-benar mulai bisa berpikir. Terus apa sih sebenarnya kerjaan si akuntan AI ini? Gampangnya, dia punya 3 kekuatan super. Pertama, dia bisa ngabisin semua kerjaan repetitif kayak entry data dengan kecepatan kilat dan 0 kesalahan. Kedua, dia bisa melihat pola-pola aneh di lautan data yang mungkin nggak akan pernah kita sadari. Dan yang paling penting ketiga, dia jadi satpam digital yang super waspada, bisa mendeteksi penipuan secara real time bahkan sebelum kejadian. Nah, ini poin yang paling penting buat dipahami. AI itu bukan mau gantiin akuntan. Sama sekali bukan. Justru AI itu lagi membebaskan mereka. Dengan semua tugas yang membosankan diambil alih mesin, para akuntan sekarang bisa fokus ke hal yang jauh lebih penting. Jadi penasihat strategis, menafsirkan data, dan jadi partner sejati buat kemajuan bisnis. Tapi tentu aja kemajuan secepat ini juga datang dengan paket tantangannya sendiri. Setiap ada teknologi baru yang super canggih, pasti ada serangkaian masalah baru yang kompleks yang ikut muncul. Dan inilah dilema zaman sekarang. Makin canggih teknologinya, makin rumit juga masalah yang harus kita hadapi. Profesi akuntansi sekarang ini lagi ada di sebuah persimpangan jalan yang sangat menentukan. Setidaknya ada 3 tantangan besar nih. Pertama, soal etika. Gimana caranya kita mastiin AI ini bertindak adil dan gak bias? Kedua, keamanan siber. Data keuangan itu kan sensitif banget. Gimana cara kita melindunginya dari para hacker? Dan yang ketiga, ini yang paling mendasar, tantangan buat kita sendiri untuk terus belajar. Di dunia yang berubah secepat ini, adaptasi itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan untuk bertahan. Jadi, setelah semua ini, arahnya mau kemana? Yuk, kita intip bareng-bareng seperti apa sih sosok akuntan di masa depan, dan apa artinya ini buat kita semua. Fokusnya sekarang bukan lagi ngelihat ke belakang, tapi nengok ke depan. Nah,
Kutipan ini nangkep semua intinya dengan sempurna. Nilai seorang akuntan itu udah bukan lagi diukur dari seberapa jago dia ngitung, tapi dari seberapa jago dia beradaptasi sama teknologi dan mengubah tumpukan data jadi strategi bisnis yang cerdas. Dan inilah puncak dari seluruh transformasi yang kita bahas dari tadi. Peran akuntan itu udah geser jauh banget. Dari yang tadinya kayak sejarawan keuangan, yang tugasnya cuma nyatet apa yang udah terjadi, sekarang mereka jadi arsitek masa depan, yang ikut ngebantu ngebentuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, sebagai penutup, coba pikirkan ini. Mesin-mesin di sekitar kita itu terus belajar dan jadi lebih pintar setiap detiknya. Satu-satunya cara supaya kita nggak ketinggalan dan tetap relevan adalah dengan melakukan hal yang sama. Pertanyaannya sekarang simpel. Mereka terus belajar, apakah Anda juga?